Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pengadaan. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita kembali dapat hadir dan diberi kesempatan untuk mengikuti webinar hari ini dalam rangka untuk menimba ilmu dan meningkatkan wawasan kita selaku insan pengadaan. Jadi ini melalui Muji Santosa Training and Consulting ya, MSTC. Kami ingin menyampaikan salam hormat juga terkhusus untuk suhu kami yang memang hari ini sempat sudah bergabung beberapa hari yang lalu saya ikut, beliau mungkin ada kesibukan dan alhamdulillah beliau hari ini bisa hadir. Dan terima kasih juga kepada Pak Molis yang juga hadir hari ini dan memang selalu setia hadir ya. Jadi saya Muhammad Beni Iksan, jadi saya perkenalkan diri, Muhammad Beni Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tidak lupa juga ini salam hormat untuk narasumber kita hari ini, Bapak Eko Dwi Prasetyo, SHMH ya. Jadi beliau hari ini sebagai narasumber atau pemateri pada hari ini. Dan topik hari ini yaitu mengenai penyelesaian sengketa kontrak secara arbitrase di BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi sekedar mengingatkan saja untuk tata tertib dalam mengikuti kelas webinar hari ini, yaitu acara seperti biasa dibagi dua sesi. Jadi sesi pertama itu 45 menit pertama itu untuk penyampaian materi oleh narasumber dan kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Jadi peserta yang mengajukan pertanyaan silakan melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Post test atau daftar hadir link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Jadi pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan pada kegiatan webinar hari ini juga ada post test yang harus diisi, ada 10 pertanyaan atau soal yang diberikan. Jadi akan diberikan sertifikat workshop bagi yang memenuhi minimal 8 ya, menjawab pertanyaan 8 yang benar. Jadi peserta yang mengisi post test atau daftar hadir yang mendapatkan sertifikat kehadiran. Jadi sertifikat paling lambat terbit 2 kali 24 jam setelah kegiatan berakhir. Bapak, Ibu yang kami hormati, jadi sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan kelancaran acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya untuk lebih efektif mungkin langsung saja kita ke materi hari ini kepada Bapak Eko Dwi Prasetyo, disilakan. Ya, monggo Pak Eko. Ya, silakan di-share. Bentar, mohon maaf. Baik, mohon maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman di sini ya. Jadi bukan mengajari bapak-bapak di sini. Saya tahu bahwa bapak di sini mungkin juga sudah para praktisi di bidangnya masing-masing. Tentu juga punya kemampuan dan keahliannya masing-masing. Tetapi saya di sini ingin mencoba untuk menyampaikan atau berbagi apa yang biasa saya kerjakan sehari-hari di sini di BANI, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Tadi Pak Muji udah kasih semacam biar para pesertanya nih bergairah gitu ya, dikasih nilai gitu ya. Tapi saya mau tunjukkan lagi tidak hanya sebatas itu, tetapi sekarang memang kemampuan atau skill
atau wawasan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu adalah sesuatu yang sudah boleh dikatakan wajib untuk diketahui, khususnya bagi para pelaku bisnis ya. Di sini kan kalau nggak salah kan para pelaku pengadaan barang dan jasa yang otomatis juga bersinggungan dengan hal-hal bisnis seperti itu. Bisnis di sini kan dalam arti juga berhubungan antara swasta dengan pemerintah ataupun swasta dengan BUMN atau BUMN dengan pemerintah, apapun itu. Dan ini merupakan suatu hal yang boleh dibilang salah satu ekosistem dari bisnis, Pak. Bapak Ibu-ibu di sini. Jadi kita penyelesaian sengketa itu kadang kita suka melupakan itu. Pada saat kita kontrak kan kita signing aja, yang penting skopnya kita sudah tahu, harganya saya dibayar berapa. Tetapi kita kurang begitu perhatian terhadap isi-isi kontrak lainnya, apalagi mengenai sengketanya, penyelesaian sengketanya. Kita baru tergagap-gagap, baru terkaget-kaget, manakala udah terjadi sengketa. Kita baru baca, ini ternyata sengketanya ke arbitrase. Arbitrase itu gimana ya? Nah, kita baru belajar di situ kan sudah kewalahan tuh. Tetapi saya selalu bilang di sini bahwa walaupun sengketa itu munculnya di hilir, tetapi ini harus sudah dipahaminya di hulu, Pak. Nggak bisa kita bicaranya di hilir saja. Karena nanti kita berbicara sengketa itu tergantung klausula penyelesaian sengketanya. Jadi harus sudah difikirkannya di depan, dan itu resiko-resikonya harus sudah kita hadapi di depan. Jangan di belakang baru kita bicara, oh ini ternyata arbitrase, oh ternyata pengadilan, ternyata musyawarah, ternyata mediasi, baru seperti itu. Tidak, tetapi kita harus coba bicara ini di depan. Nah, kita berbicara sengketa. Jadi sengketa itu dia realita kehidupan. Kita nggak perlu lagi namanya tabu terhadap sengketa. Dalam kehidupan apapun kita selalu terancam atau terintai oleh adanya potensi sengketa. Bahkan kita dalam kehidupan keluarga, dalam kita bekerja pun terjadi sengketa. Apalagi kita berbicaranya dalam ranah bisnis. Tentu setiap orang kan punya kepentingannya masing-masing, mengejar kepentingannya masing-masing. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan kepentingan. Maka terjadilah sengketa. Nah, kita nggak perlu tabu terhadap sengketa itu, karena itu memang realita kehidupan. Yang perlu kita lakukan ya tadi yang saya bilang, bahwa kita harus tahu kemana kalau ada sengketa ini kita akan selesaikan. Jadi sengketa jangan didiemin aja nih. Ini beberapa kasus yang saya lihat pun, kadang sengketa itu tertumpuk, didiamkan. Loss-nya itu jadi lebih besar, Pak. Loss-nya jadi lebih besar. Terkadang kan kita ada sengketa kemudian diajukan katakanlah oleh kontraktor gitu ya kepada ownernya misalnya pemerintahan, kemudian ketumpuk kemudian lupa untuk dibicarakan, lupa untuk direspon. Ketumpuk lama, loss-nya jadi semakin besar. Jadi seharusnya dia bisa menyelesaikan itu dengan benar, sehingga kalaupun ada kerugian ya bisa tercover dengan sedikit kerugiannya. Tetapi dengan kita menunda-nunda menyelesaikan sengketa, jadi bom waktu. Begitu lama kita selesaikannya, pasti akan loss-nya semakin besar. Dua pihak deh, loss-nya pasti akan semakin besar. Nggak hanya yang diklaim. Yang mengklaim pun loss-nya semakin besar, karena dia mungkin cash flow-nya jadi terganggu dan sebagainya. Jadi memang kalau ada sengketa itu kita nggak perlu tabu, tetapi kita harus bagaimana menyelesaikannya dengan benar, dengan baik. Sehingga kalaupun ada loss, ya kita bisa meminimalisir loss-nya. Nah, kalau kita berbicara penyelesaian sengketa, itu secara umum saya suka membaginya dua. Jadi ada yang non-adjudikatif, kemudian ada yang adjudikatif. Kalau non-adjudikatif ini kalau kita bangsa Indonesia suka bicara musyawarah. Musyawarah. Itu bahasanya kita sudah tahu dari zaman dulu musyawarah ini. Bahkan ini menjadi salah satu sendi penyelesaian sengketa di Indonesia, musyawarah mufakat ini. Cuman memang belakangan kita mulai menjadi legalistik, kemudian kita menjadi terlalu litigation minded gitu ya, selalu ke pengadilan. Bahkan kalau ke pengadilan pun saya berani jamin 90% lebih gitu ya, bahkan hampir 95% pasti nggak berhenti di tingkat 1. Kalau saya mengajukan sesuatu ke pengadilan, pasti akan sampai ke Mahkamah Agung. Jadi selalu ada tingkat, padahal kan nggak harus seperti itu. Kalau di tingkat 1 saya sudah cukup puas, ya sudah gitu ya. Tetapi tidak. Realitasnya adalah semua yang ada di pengadilan tingkat 1, di PN, pasti akan ke Mahkamah Agung. Makanya saya pernah riset kalau nggak salah sebelum pandemi gitu ya, tahun sekitar 2019 atau 2018, itu Mahkamah Agung
setiap tahun menerima 20.000 perkara. 20.000 perkara yang dibawa ke Mahkamah Agung. Itu akibat dari PN pasti sampai ke Mahkamah Agung. 20.000 perkara, sementara Hakim Agungnya hanya sekitar pada saat itu 43-an. Bayangkan, apakah mereka tidak overload? Sehingga wajar kalau misalnya ternyata lama sampai lagi ke kita pada saat kita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Belum lagi ada upaya luar biasa, peninjauan kembali. Nah, inilah hal-hal yang menimbulkan sebetulnya reaksi untuk ada suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi kembali ke tadi non-adjudikatif dan adjudikatif. Non-adjudikatif itu musyawarah. Kalau di Undang-Undang 30-nya disebutkan bahwa non-adjudikatif atau musyawarah ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dan itu disebutkan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Saya hanya ambil 3 yang populer. Pasti kenal lah, negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi. Jadi kalau negosiasi itu sengketanya diselesaikan 2 pihaknya langsung. Jadi pihak A dan pihak B bersengketa, kemudian mereka bertemu, mereka urun rembuk, menyelesaikan sengketanya sendiri, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Mereka menyelesaikan sengketanya sendiri saja. Kemudian kalau mediasi, ya sebetulnya negosiasi juga. Tetapi negosiasinya dipandu oleh pihak ketiga yang memfasilitasi proses negosiasinya oleh seorang mediator. Konsiliasi mirip-mirip dengan mediasi, hanya bedanya di pihak ketiganya. Jadi kalau mediator itu dia pasif, dia nggak boleh memberikan saran-saran, masukan-masukan, proposal-proposal perdamaian, nggak boleh. Dia hanya betul-betul menjembatani proses negosiasi di antara para pihak saja. Sementara konsiliasi, konsiliator sifatnya aktif. Dia boleh kasih yang tadi, kasih masukan-masukan, kasih proposal-proposal perdamaian dan sejenisnya. Tetapi subjek itu penerimaan dari para pihaknya. Jadi bukan diputuskan oleh pihak ketiganya. Maka kalau diambil kesimpulannya, kalau non-adjudikatif, kalaupun ternyata ada pihak ketiga yang incas di dalamnya, tetapi pihak ketiga nggak punya kewenangan memutus. Itu intinya dari penyelesaian sengketa non-adjudikatif. Semua putusan ada di tangan para pihaknya. Sehingga produk akhirnya adalah kesepakatan perdamaian. Itulah non-adjudikatif. Nah, kalau adjudikatif sudah pasti ada pihak ketiganya. Sudah pasti ada. Dan pihak ketiganya punya kewenangan untuk memutus. Punya kewenangan untuk memutus. Kita semua tahu lah, tadi saya sudah sebutkan juga pengadilan, itu sistem adjudikatif. Itu adjudikatif yang diselenggarakan oleh negara. Ada berbagai tingkatannya tadi saya sampaikan. Tetapi kemudian dalam perkembangannya itu muncul suatu penyelesaian sengketa adjudikatif di luar pengadilan, yaitu arbitrase ini. Jadi arbitrase juga punya kewenangan adjudikatif layaknya pengadilan. Sama. Tetapi nafas yang digunakannya adalah nafas-nafas musyawarah non-adjudikatif tadi. Itulah arbitrase. Tetapi putusannya karena dia punya kewenangan adjudikatif sama dengan pengadilan. Punya kekuatan yang sama dengan pengadilan. Sehingga kalau kita berbicaranya kontrak nih Pak. Kalau kita berbicaranya kontrak, maka kita harus lihat. Ini yang tadi saya sebut, kita harus tahu di hilirnya, di hulunya. Tidak hanya pada saat di hilir. Jadi pada saat kita merumuskan kontrak, kita betul-betul harus pilih yang adjudikatifnya yang terpenting. Atau kalau tidak usah dipilih sama sekali. Jadi jangan sampai adjudikatif ini muncul berdua. Jangan sampai kejadian seperti itu. Maka sengketanya akan susah untuk diselesaikan. Karena arbitrase dan pengadilan itu setingkat. Setingkat dalam arti prosesnya. Jadi nggak boleh saya memilih kalau ada sengketa, maka sengketanya akan diselesaikan melalui arbitrase dan pengadilan. Nggak boleh. Arbitrase atau pengadilan, nggak boleh. Atau berjenjang, arbitrase kalau tidak selesai maka ke pengadilan. Itu juga nggak boleh, karena ini setingkat. Jadi betul-betul harus dipilih salah satu. Kalau enggak, ya nggak usah dipilih sekalian, maka langsung otomatis ke pengadilan. Karena pengadilan itu otomatisnya Pak. Otomatisnya kalau kita nggak pilih, maka ke pengadilan. Tetapi kalau kita pilih, misalnya arbitrase, maka meniadakan kewenangannya pengadilan. Nah, yang sering terjadi di lapangannya ya, sering terjadi yang masuk ke beberapa ke BANI gitu ya. Itu seringkali di atas tuh maksudnya di tingkat pusat gitu ya, pemerintahan pusat, itu dia buat suatu template perjanjian. Mungkin entah bagaimana, apakah tidak dikomunikasikan ke tingkat bawahnya, ke tingkat Perda atau ke Pemda atau segala macam. Yang ada mereka hanya plug template itu langsung dijadikan kontraknya.
Padahal yang saya baca di klausula penyelesaian sengketanya, itu di situ disebutkan bahwa kalau terjadi sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan ke arbitrase atau pengadilan. Maksud dari pembuat kontrak, template kontraknya suruh dipilih. Karena di bawahnya saya baca lagi, jika yang dipilih adalah arbitrase, maka klausula arbitrase berikut berlaku, baru disebut klausula arbitrasenya. Nah, ini nggak dibaca lagi oleh tataran mungkin di bawahnya, atau mungkin tidak disampaikan dengan baik atau semacamnya. Jadi ya plek begitu aja. Padahal harusnya ya dipilih. Jadi di tataran di bawah ini harus memilih apakah mau ke pengadilan atau ke arbitrase. Hapus salah satunya. Kalau ke pengadilan saja ya sudah, klausul arbitrasenya nggak usah dimasukkan, nggak usah dicantumkan. Tetapi kalau pilih arbitrase, cantumkan klausula sesuai yang diarahkan oleh yang membuat template kontraknya. Nah, ini yang sering terjadi dalam lapangannya, sehingga kalau ada sengketa susah. Bukan berarti nggak mungkin, tetapi susah. Begitu masuk ke arbitrase, ada pengadilannya, arbitrase nggak mau terima. Begitu ke pengadilan pun ada arbitrasenya, pengadilan nggak mau terima. Jadi membuat bingung para pelaku bisnisnya justru. Gimana dia akan menyelesaikan kontrak. Jadi betul-betul ini harus diperhatikan. Nah, itu yang paling bawah itu saya sebutkan di situ. Jadi ada karakteristiknya, Pertama, kalau kita berbicara partisipasi para pihak, artinya kontrol dari para pihaknya, semakin ke arah negosiasi itu semakin besar kontrol dari para pihaknya. Semakin ke pengadilan tentu semakin kecil. Kita tahu kalau di pengadilan kan ada aturan-aturan baku dan rigid. Dan semuanya tergantung dari pengadilan. Jadi kita nggak punya kontrol apapun, ikutilah hukum acara itu. Tetapi kalau negosiasi barang tentu kita hanya berdua, pasti nggak ada intervensi dari pihak lain, sehingga partisipasi kita sangat besar sekali. Ke mediasi berkurang, ke konsiliasi berkurang, ke arbitrase juga berkurang. Nah, di sini kalau kita bandingkannya arbitrase dengan pengadilan, tentu arbitrase punya kontrol yang lebih tinggi, kontrol dari para pihaknya. Ibaratnya para pihak ingin berarbitrase seperti apapun, ada di tangannya para pihak. Sebetulnya mudah, Pak, kita bicara arbitrase itu. Arbitrase itu prosesnya tergantung keinginan para pihaknya. Jadi kita bisa tailor-made. Sebetulnya mudah kan kita berbicara arbitrase kan. Kalau kita sepakat sesuatu dalam klausula arbitrasenya, maka itulah hukum acara kita. Misalnya arbitrasenya saya mau 3 orang. Cara menunjuknya bagaimana diatur, bahasanya seperti apa, tempatnya di mana, semua diatur di situ, maka itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau enggak tentu ada rules, misalnya terlembaga, atau ada Undang-Undang 30, karena Undang-Undang 30 juga mengatur mengenai hukum acara, itu yang bisa digunakan oleh para pihak. Tetapi nomor 1 adalah kehendak para pihak yang harus dilihat dalam proses arbitrase. Kemudian berikutnya formalitas. Nah, ini diturunkan dari yang tadi. Tentu saja formalitasnya semakin ke negosiasi semakin rendah. Sementara ke pengadilan itu betul-betul kaku. Jadi saya hanya bandingkan pengadilan dengan arbitrase. Arbitrase pun walaupun ada formalitas. Arbitrase ada formalitas. Jadi sedikit lebih tinggi formalitasnya dibandingkan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi tentunya. Tetapi tadi saya bilang karena itu tailor-made, tentu formalitasnya juga bisa diatur oleh para pihak, seperti apa cara berarbitrasenya. Yang terakhir tingkat kecepatan, tadi juga sudah disampaikan kan ya. Jadi kalau kita bicara tingkat kecepatan, arbitrase itu lebih cepat dari pengadilan karena dia tidak berjenjang, sebetulnya itu. Jadi arbitrase itu 180 hari dari majelis arbitrase terbentuk maksimal, dia harus sudah diputus. Dan putusannya itu final and binding. Jadi nggak ada naik ke tingkat berikutnya seperti di pengadilan. Kalau di pengadilan itu juga sekarang sebetulnya pengadilan sudah cukup baik. Sudah cukup baik dalam arti tiap jenjang mereka berkomitmen untuk menyelesaikannya dalam 180 hari per jenjang. Tetapi mereka ada 3 jenjang. Jadi ada 180 hari dikali 3. 180 hari dikali 3. Belum dari jenjang tingkat 1 ke tingkat 2 itu ada naik turun berkas yang kadang suka susah untuk dimonitornya. Sehingga biasanya selesai sampai tingkat 3 sampai Mahkamah Agung itu sekitar 2-3 tahun. Jadi kecepatan arbitrase dibandingkan pengadilan itu sebetulnya karena dia tidak berjenjang. Dia tidak berjenjang. Jadi betul-betul begitu dia diputus maka dia final. Dia final. Tidak ada upaya untuk lagi banding ke tingkatan yang lebih tingginya. Nah, ini kembali lagi ini semuanya terserah para pihaknya ingin seperti apa. Jadi para pihak betul-betul dalam dunia bisnis, dalam hubungan kontraktual bisnisnya itu betul-betul punya kontrol bagaimana sengketa mereka harus diselesaikan, mau kemanapun.
Kembali lagi saya kasih penegasan satu kali lagi, untuk arbitrase dan pengadilan betul-betul harus dipilih salah satunya. Saya berkali-kali mengucapkan ini karena itu yang sering terjadi di lapangan. Arbitrase dan pengadilan suka bersama-sama hadir. Itu yang betul-betul nggak boleh. Tetapi kalau ingin dikombinasikan dengan non adjudikatifnya boleh. Misalnya kalau ada sengketa, para pihak mau negosiasi nggak tercapai, para pihak akan bermediasi. Mediasi nggak tercapai, baru ke arbitrase misalnya. Itu boleh. Yang nggak boleh adalah arbitrase dan pengadilan. Oke, berikutnya apa itu arbitrase? Sebetulnya banyak ya definisi tentang arbitrase, tetapi saya lebih suka mengkombinasikan definisi arbitrase ini sebagai suatu sintesis atau penggabungan dari musyawarah dan pengadilan. Jadi kalau tadi disebutkan berbagai macam, ada non adjudikatif dan adjudikatif, sebetulnya kan ada tiga ya, ada musyawarah, arbitrase dan pengadilan. Nah, arbitrase ini dia unik, dia suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang punya dua unsur ini. Kenapa? Karena arbitrase itu punya kewenangan adjudikatif layaknya pengadilan. Berarti dia juga peradilan. Beberapa orang menyebutnya adalah peradilan komersial, peradilan swasta. Kalau pengadilan itu kan state court, peradilan negara gitu ya. Arbitrase adalah peradilan swasta. Dia punya karakteristik peradilan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Nafas-nafas yang digunakannya adalah nafas-nafas musyawarah. Nah, ini yang suka ditinggalkan. Maka kalau misalnya kita meninggalkan musyawarahnya, arbitrase itu ya layaknya pengadilan saja, hanya memindahkan meja pengadilan ke arbitrase. Saya tidak setuju dengan statement itu. Karena ada suatu karakter yang berbeda antara pengadilan dengan arbitrase, yaitu dalam memutus suatu sengketanya, arbitrase selalu mengedepankan upaya atau nafas-nafas musyawarahnya. Sehingga di dalamnya juga tidak hanya berisi masalah legalistik saja, kadang masalah bisnisnya, kadang masalah teknisnya, semuanya ada dalam lingkup untuk mencari solusi dalam upaya musyawarah tersebut. Jadi saya simpulkan bahwa arbitrase itu dia merupakan proses penyelesaian sengketa adjudikasi yang menggunakan nafas-nafas musyawarah. Atau bisa juga dibalik, dia adalah proses musyawarah yang dilengkapi dengan kewenangan adjudikasi di dalamnya. Itulah arbitrase. Kenapa orang ini pilih arbitrase gitu ya? Kenapa orang pilih arbitrase? Ada beberapa karakter unik dari arbitrase. Orang suka menyebutnya kelebihan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu kan tergantung kebutuhan dari para pihaknya. Saya lebih suka menyebutnya dia adalah karakteristik dari arbitrase yang berbeda dengan pengadilan. Pertama, arbitrase itu sifatnya tertutup. Kalau pengadilan itu sifatnya terbuka untuk umum. Jadi kalau dalam masyarakat bisnis itu sangat suka untuk ke arbitrase karena salah satunya ini, tertutup. Sehingga nama baik dari yang bersengketa tersebut tetap terjaga. Kadang para pelaku bisnis nama baik ya di pelaku bisnis itu kadang nilainya lebih besar daripada uang. Karena kalau kita nama baiknya jelek, potensi untuk ada proyek berikutnya itu bisa hilang. Bahkan mungkin juga kalau di dunia pengadaan barang dan jasa ada yang namanya blacklist gitu ya, blacklist. Dan beberapa itu saya nggak tahu kebenarannya karena saya hanya mendengar dari beberapa yang kemari. Itu bersengketa saja mereka di blacklist sekarang. Sehingga memilih arbitrase itu suatu hal yang harusnya menjadi suatu jawaban untuk hal tersebut. Kemudian berikutnya fleksibel. Tadi sudah disampaikan mengenai fleksibilitas dari arbitrase ini. Terserah dari para pihaknya. Semua yang diperjanjikan oleh para pihaknya itu yang akan dilakukan dalam proses arbitrase. Apapun. Cepat juga sudah disampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah diputus oleh ahli. Nah, ini diputus oleh ahli. Jadi kalau di pengadilan kita diputusnya oleh ahli hukum. Hakim itu dianggap sebagai ahli hukum. Jadi apapun jenis sengketanya akan diputus oleh ahli hukum. Itu kalau di pengadilan. Tetapi uniknya di arbitrase, ahli ini tidak dibatasi hanya seorang ahli hukum. Ahli apapun. Jadi kalau sengketanya misalnya di sengketa jasa konstruksi, maka kita juga bisa memilih di samping ahli hukum, juga kita bisa memilih insinyurnya misalnya, engineer untuk duduk di situ. Jadi semua ahli di bidangnya itu bisa menjadi seorang arbiter dalam suatu penyelesaian sengketa. Dan yang uniknya lagi ini dipilihnya oleh para pihak. Kalau di pengadilan kembali kita terima jadi, kita masukin gugatan, kemudian kita akan dikeluarkan SK atau diberitahukan bahwa majelis hakimnya ABC.
Tapi kalau di arbitrase enggak, para pihak punya hak untuk memilih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Jadi ini udah ahli, dipilihnya oleh para pihaknya sendiri. Dipilihnya oleh para pihaknya sendiri. Dan ahlinya apapun itu. Memang kita selalu terngiang dalam benak kita, arbitrase itu adalah proses hukum gitu ya, proses hukum. Padahal nggak hanya itu, karena arbitrase itu kita harus bicara paradigmanya atau mindsetnya itu menyelesaikan masalahnya. Lihatnya ke depan, mencari solusinya. Bukan untuk melihat ke belakang, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dihukum. Enggak. Tetapi oke, ini sudah ada masalah, bagaimana solusinya terkait masalah ini. Itu sebetulnya yang ingin dicapai dalam proses arbitrase. Makanya tidak hanya ahli hukum yang duduk di situ. Kalau kita berbicara ahli-ahli yang mungkin kompeten di bidangnya itu, di bidang yang dipersengketakan, maka solusi-solusinya akan muncul dari para ahli tersebut. Tentu dikombinasikan dengan solusi-solusi dari para pihaknya untuk dibicarakan bersama mana yang disetujui menjadi suatu solusi. Kemudian yang terakhir adalah arbitrase itu punya karakteristik lintas batas. Lintas batas. Jadi sekarang ini kan kalau kita berbicara komersial, berbicara bisnis, itu sudah menafikan, betul-betul menafikan batas-batas teritori, batas-batas yurisdiksi. Apalagi tadi kalau nggak salah Pak moderator, Pak Beni kan dari Sumbawa gitu Pak ya, itu kan lagi ramai dibangun gitu. Lagi ramai dibangun untuk F1, untuk segala macam. Itu pasti investornya nggak cuma dari Indonesia kan Pak. Pasti ada juga dari luar. Dari luar Indonesia. Nah, arbitrase, kalau pengadilan, putusan pengadilan, itu daya lakunya hanya bisa dilaksanakan di yurisdiksi Indonesia saja. Jadi kalau kita bersengketa di pengadilan, kita nggak bisa mengeksekusinya di Australia, di Hong Kong, di Singapura, nggak bisa, nggak laku. Tetapi kalau arbitrase, itu putusan arbitrase punya daya laku di seluruh negara. Sepanjang negara itu meratifikasi Konvensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Dan rasanya sudah 160-an negara meratifikasi itu. Jadi hampir semua negara sudah meratifikasi. Jadi bisa dilaksanakan dimanapun. Sehingga kita nggak perlu khawatir bahwa kita berhubungan dengan orang Hong Kong, berhubungan dengan orang Australia, berhubungan dengan orang Singapura, kemudian ada sengketa, kita tetap bisa melaksanakannya di yurisdiksi mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita bersengketanya misalnya di luar misalnya di SIEK, misalnya di Singapura, atau di ICC di Paris, itu diputus bisa masuk ke Indonesia untuk dilaksanakan. Dan ini pun menarik para investor kan. Investor senang karena dia merasa bahwa dia akan aman untuk berinvestasi di Indonesia karena ada sistem arbitrase ini. Nah, itulah beberapa karakteristik dari arbitrase yang membedakannya dengan pengadilan. Berikutnya ada beberapa prinsip yang harus betul-betul diperhatikan dalam proses arbitrase. Jadi arbitrase ini dasarnya itu yang paling bawah, dasarnya, pondasinya itu party otonomi. Jadi kalau dalam hukum kontrak gitu ya, saya sedikit berteori, dalam hukum kontrak itu di samping ada kebebasan berkontrak yang semua sudah tahu, itu ada satu doktrin lagi namanya party otonomi. Jadi kalau doktrin kebebasan berkontrak itu berhubungan dengan bahwa tentang materi perjanjiannya, saya bebas untuk berjanji apapun materinya. Kalau party otonomi ini tentang formalnya, bagaimana perjanjian itu dilaksanakan, menggunakan hukum apa, termasuk bagaimana kalau terjadi sengketa terkait perjanjian itu. Nah, inilah yang mendasari saya mau memilih arbitrase atau pengadilan. Dan tidak hanya di situ, begitu saya pilih arbitrase, party otonomi tetap melekat. Makanya tadi tailor-made tadi, para pihak tetap boleh memilih bagaimana arbitrase itu dilaksanakan. Jadi ini betul-betul asas yang paling utamanya, prinsip terdasarnya, paling dasar, paling fundamental dari arbitrase. Kemudian agar arbitrase ini berjalan lancar, kita pun harus perhatikan pilar-pilarnya, prinsip-prinsip lainnya, prinsip pendukungnya. Yang pertama itu ada itikat baik. Ini nomor 1. Pilar yang pertama yang harus dihormati dalam prinsip arbitrase. Karena tanpa adanya prinsip itikat baik, beberapa karakteristik arbitrase yang saya sebut, yang beberapa orang menyebutnya sebagai suatu kelebihan arbitrase, itu bisa menjadi hilang. Bisa menjadi hilang. Katakanlah begini, saya nggak beritikat baik melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Minimal saya harus minta tolong pengadilan untuk eksekusi, minimal ya. Kita belum bicara pembatalan putusan dan segalanya.
tetapi minimal saya harus minta tolong untuk eksekusi. Kalau sudah minta tolong untuk eksekusi di pengadilan, kita tidak itikat baik untuk melaksanakan sukarela, maka pertama kerahasiaannya sudah terbuka di pengadilan. Kemudian eksekusi di pengadilan juga tidak membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Maka kecepatan dari proses arbitrase juga menghilang. Jadi betul-betul itikat baik ini harus menjadi salah satu pilar yang bisa menjadikan arbitrase efektif. Kemudian yang berikutnya ada namanya fakta sunt servanda, bahwa janji itu harus ditepati. Nah, ini pun juga sebetulnya berkait juga dengan itikat baik. Terkadang dalam perjanjian arbitrasinya sudah disebutkan, di dalam perjanjian penyelesaian sengketanya telah disebutkan para pihak akan berarbitrase, berarti meniadakan kewenangan pengadilan. Kemudian pada saat terjadi sengketa tetap saja dia masukkannya ke pengadilan. Pengadilan pasti akan meng-NO gitu. Tetapi kan itu butuh proses karena hakim dilarang menolak suatu perkara. Itu kan doktrinnya. Sehingga diterima dulu, kemudian walaupun pada akhirnya dia akan di-NO. Sudah di-NO pun dia akan naik banding, naik kasasi, yang akhirnya akan di-NO juga sampai ingkrah. Kemudian baru ke arbitrase. Memang pada akhirnya ke arbitrase, tetapi langkah untuk menuju ke arbitrasenya itu kan menjadi lama. Mungkin harus sampai 1-2 tahun dulu dia bergumul dengan pengadilannya, baru ke arbitrase. Jadi saya sudah berjanji akan berarbitrase, maka langsung laksanakanlah arbitrase kalau terjadi suatu sengketa. Dan kalau sudah diputus, putusan itu adalah hasil kesepakatan saya. Walaupun diputus oleh pihak ketiga, tetapi kewenangan pihak ketiga itu, si arbiter itu muncul dari kesepakatan saya. Jadi melaksanakan putusan arbitrase itu melaksanakan janji saya. Jadi betul-betul harus dilaksanakan, kembali lagi kita terkait dengan itikat baik secara sukarela. Jangan sampai harus dieksekusi segala macam. Walaupun memang itu bisa dilakukan itu. Tetapi dasarnya harus dilaksanakan secara sukarela. Berikutnya ada prinsip kompetens. Jadi dalam proses arbitrase, kalau misalnya terjadi dalam proses arbitrase itu, arbiternya di-challenge atau dinyatakan tidak punya kewenangan. Dieksepsi kompetensi absolut gitu ya bahasa orang hukumnya. Maka arbiter itu berdasarkan prinsip kompetens, dia punya kewenangan untuk menentukan sendiri apakah dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut. Jadi betul-betul ada di tangan arbiternya. Yang terakhir musyawarah. Tadi saya sebutkan ini betul-betul poin utama dari arbitrase. Musyawarah ini. Mungkin teman-teman di sini juga pernah dengar kan arbitrase itu win-win solution gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya boleh menyampaikan di sini, win-win solution yang sejati itu adanya di musyawarah. Adjudikasi, walaupun kita berbicara arbitrase, itu mungkin hanya bisa mendekati win-win solution. Bagaimanapun diputus oleh pihak ketiga, ada kemungkinan salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihaknya tidak setuju dengan putusan itu. Tetapi kalau musyawarah itu sudah pasti win-win. Walaupun misalnya hasilnya adalah lose-lose karena saling mengalah, tetapi tetap win-win karena everybody happy. Itulah win-win solution yang sejati. Jadi kalau misalnya arbitrase itu mencapai suatu penyelesaian berdasarkan musyawarah, itulah yang sering disebut win-win solution. Kalau tidak, mungkin hanya bisa mendekati win-win tersebut. Ini beberapa prinsip dari arbitrase. Oke, berikutnya saya ingin berbicara di tataran praktisnya. Gimana kita kalau berarbitrase biar arbitrasenya boleh dibilang berhasil atau efektif atau efisien. Jadi ada 4 tahap yang harus diperhatikan. Pertama dari mulai perumusan perjanjian arbitrasenya. Jadi kita nggak bicara dulu di masalah pada saat menyelesaikan sengketa, tetapi di rumusan perjanjian arbitrasenya. Ini sangat menentukan efektivitas arbitrasenya, proses arbitrasenya. Kemudian kedua ada persiapan berarbitrase. Bagaimana kita kalau misalnya ada sengketa dan kita akan menyelesaikannya melalui arbitrase. Itu pun harus diperhatikan. Berikutnya bagaimana pada saat proses arbitrasenya, dan terakhir tentu pada saat pelaksanaan putusan arbitrasenya. Kita akan bahas ini satu persatu. Pertama, merumuskan perjanjian arbitrase. Jadi saya tegaskan sekali lagi, perjanjian arbitrase itu adalah pintu gerbang untuk berarbitrase. Kita nggak usah bicara arbitrase tanpa ada perjanjian arbitrase. Jadi betul-betul ini adalah syarat mutlak untuk suatu sengketa bisa masuk ke arbitrase. Nah, gimana ngerumusinnya? Hindari ambiguitas dengan pengadilan. Tadi sudah disebutkan, jangan sampai ada arbitrase dan pengadilan digabungkan. Nggak boleh. Itu betul-betul haram. Nanti kita susah sendiri ke depannya. Susah sendiri. Mau ke arbitrase atau mau ke pengadilan.
Dua-duanya bisa menolak itu. Karena kalau misalnya pengadilan itu sangat alergi loh dengan kalimat arbitrase. Karena tegas dalam Undang-Undang 30 itu di pasal 11, pengadilan negeri wajib menarik diri terhadap sengketa yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Jadi betul-betul pengadilan negeri nggak mau kalau ada kalimat arbitrase dalam kontraknya untuk menyelesaikan itu. Nah, arbitrase pun juga dasarnya adalah kesepakatannya para pihak. Begitu kesepakatannya nggak jelas, apakah mau ke arbitrase ke pengadilan, mereka belum berani, belum tahu apakah mereka berwenang atau tidak. Jadi inilah dilemanya kalau dua-duanya ada. Jangan sampai ada. Betul-betul salah satu saja. Kemudian berikutnya pilih jenis arbitrase. Jadi arbitrase itu macam-macam. Arbitrase itu macam-macam. Yang perlu diklirkan, kadang orang itu menganggap Undang-Undang 30 itu sebagai Undang-Undang BANI. Padahal bukan. Undang-Undang 30 itu adalah Undang-Undang arbitrase. BANI itu adalah salah satu lembaga penyelenggara arbitrase. Cuman salah satu. Itu pun kalau arbitrasenya terlembaga. Jadi arbitrase itu bisa diselenggarakannya dua hal. Pertama, arbitrasenya secara ad hoc, jadi betul-betul mandiri oleh para pihaknya sendiri, tidak terikat pada salah satu lembaga apapun, atau arbitrase institusional, arbitrase terlembaga. Nah, salah satunya BANI yang menyelenggarakan itu. Tidak hanya BANI, ada macam-macam di Indonesia saja. Ada BAPMI, BAKTI, segala macam, itu terserah para pihak. Mau memilihnya mau kemana. Saya mau arbitrasenya ke BANI, saya mau arbitrasenya ke Badapski misalnya. Saya mau arbitrasenya ke macam-macam. Itu boleh dipilih oleh para pihak. Jadi pertama itu tentukan dulu apakah kita mau arbitrasenya secara ad hoc atau terlembaga. Kalau ad hoc cukup merumuskan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, titik. Itu berarti arbitrasenya akan diselenggarakan secara mandiri. Nah, kadang orang menganggapnya arbitrase titik itu sudah ke BANI gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa arbitrase itu ya BANI, sama dengan BANI, padahal kan bukan. Tadi saya sudah dimulai dengan kita harus clearkan dulu. Arbitrase itu prosesnya, sementara BANI itu lembaga pengadministrasi prosesnya. Itu yang harus di-clearkan. Jadi kalau arbitrase titik, itu arbitrasenya secara otonom, secara mandiri oleh para pihaknya. Tetapi kalau para pihak ingin arbitrasenya secara terlembaga, tulis di situ lembaganya. Arbitrase melalui BANI, katakanlah. Atau arbitrase melalui macam-macam lah yang lain. Terserah. Kemanapun. Jadi pilih jenis arbitrasenya. Kemudian berikutnya pilih rules-nya, arbitration rules-nya. Arbitration rules ini menjadi penting manakala kita berarbitrasinya secara ad hoc. Maka kita pilih rules-nya mau yang mana. Biasanya sih kita bisa pakai Undang-Undang 30 atau kalau misalnya kita punya counterpart-nya atau mitra bisnis kitanya itu asing, biasanya itu ada guidance dari PBB, UN Citral. UN Citral itu punya UN Citral Arbitration Rules. Itu bisa dipakai untuk berarbitrase secara ad hoc. Kalau UN Citral ini dia bukan lembaga, dia hanya rules saja, bukan lembaga arbitrase. Dia hanya punya rules untuk dipakai oleh para pihak yang bersengketa. Itu bisa dijadikan acuan. Boleh juga pakai rules-rules lembaga, misalnya pakai rules-nya BANI, rules-nya yang lain-lain boleh. Dan ini penting kalau misalnya arbitrasenya secara ad hoc. Kalau secara terlembaga, maka otomatis pakai rules-nya lembaga itu. Jadi kalau misalnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa arbitrasenya ke BANI, maka otomatis akan menggunakan rules-nya BANI. Kemudian berikutnya tentukan jumlah arbiter. Ini juga penting, harus tentukan jumlah arbiter. Kalau misalnya tidak ditentukan jumlah arbiternya, pada saat bersengketa, para pihak tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai jumlah arbiternya, apalagi kalau sengketanya dilakukan melalui arbitrase secara ad hoc, maka yang menentukan adalah pengadilan. Jadi pengadilan walaupun dia lepas tangan dari sengketa yang ada klausul arbitrasenya, tetapi mereka masih punya semacam punya semacam kewenangan untuk hal-hal formalnya. Seperti tadi, kalau misalnya ada para pihak nggak sepakat mengenai jumlah arbiternya, maka ditentukan oleh pengadilan negeri. Kalau misalnya ada para pihak yang lalai menunjuk arbiter, maka pengadilan negeri yang akan menunjukkan arbiternya. Kalau para pihak ternyata nggak sepakat mengenai arbiter ketiganya menjadi ketua majelis, maka pengadilan negeri. Macam-macam yang bersifat formal tetap dilakukan oleh pengadilan negeri.
Nah, ini harus ditentukan jumlah arbiternya di depan kembali lagi. Jadi saya mau berapa nih? Mau 1, mau 3, mau 5, umumnya 3. Dan saya lebih condong untuk merekomendasikan 3 karena petak 3 orang itu lebih apa namanya lebih kaya daripada 1 orang. Jadi saya sih merekomendasikan 3 dan jangan sampai genap walaupun tidak ada aturan bahwa harus ganjil, tetapi jangan sampai genap karena itu akan merepotkan. Saya pernah melihat satu klausula arbitrase yang arbiternya 2. Pihak pemohon nunjuk 1, termohon nunjuk 1. Mereka bersidang dengan 2 arbiter. Dan kalau misalnya arbiter itu pada saat mengambil putusan berbeda pendapat, maka akan ditunjuk umpire mereka nyebutnya, wasit. Yang mewasiti 2 arbiter itu. Nah, ini agak sedikit repot. Jadi saya lebih condong menyarankan bahwa memilih jumlah arbiter ini 3 orang. Kemudian tentukan tempat berarbitrase. Ini sebetulnya penting pada saat kita berbicara arbitrase yang skupnya internasional. Terputus, Pak. Mohon maaf, Pak Eko, terputus. Oke, apa sudah terdengar lagi? Ya, terdengar, Pak. Ya. Oke. Baik, tempat penting manakala kita bicara skupnya internasional. Karena kalau kita berbicara seat of arbitration atau tempat diselenggarakannya arbitrase, maka akan berpengaruh dengan lex arbitrinya, hukum arbitrase yang mengaturnya. Kalau di Indonesia pakai Undang-Undang 30, kalau arbitrasinya di Singapura ya pakai Arbitration Act-nya Singapura, di Prancis ya seperti itu gitu. Jadi ini menentukan lex arbitrinya. Kita mau di mana. Dan kalau kita proyeknya di Indonesia, saya sarankan tempat berarbitrasenya di Indonesia. Biar kita semua familiar dengan hukum-hukum arbitrasenya. Kemudian berikutnya juga pilihan hukum. Ini juga terkait dengan arbitrasenya kalau internasional. Mau hukum mana yang dipilih? Ya tentu saja kalau saya pribadi menyarankan kalau proyeknya di Indonesia ya pakai hukum Indonesia. Walaupun misalnya counterpartnya Singapura atau Inggris misalnya, pakai hukum Indonesia. Ya, interupsi kemudian, Pak Eko. Mohon maaf Pak Eko. Siap. Mengingatkan saja waktu tinggal 3 menit, Pak. Oke, saya percepat. Ya, baik. Oke, berikutnya terima kasih Pak. Berikutnya persiapan berarbitrase. Jadi tadi kita sudah merumuskan perjanjian arbitrasenya. Kemudian gimana kita saat bersiap-siap untuk berarbitrase. Pertama cek lagi perjanjian arbitrasenya. Cek lagi ada enggak perjanjian arbitrasenya. Walaupun kita sudah buat misalnya ada. Kalaupun ada, cek juga syarat-syarat pendahuluannya. Apakah ada atau tidak. Ini berkaitan dengan penggabungan dengan non-adjudikatif. Misalnya harus musyawarah dulu, harus negosiasi dulu, harus mediasi dulu. Apakah sudah dilakukan belum? Kalau belum, takutnya nanti arbitrasenya akan prematur. Jadi itu semua harus dilakukan. Kemudian berikutnya perhatikan komposisi tim kuasa. Jadi kalau di arbitrase ini beda dengan di pengadilan. Kalau pengadilan itu yang beracara harus advokat. Kalau di arbitrase enggak, siapapun boleh. Dan saya suka menyarankan kepada para pihak yang berarbitrase, tim kuasa ini sebaiknya multidisiplin. Ada orang legalnya dan ada orang teknisnya. Kalau konstruksi ada orang yang mengerti masalah konstruksinya, masalah proyeknya. Nanti arbiternya pun akan seperti itu. Ada orang legalnya, ada ahli legalnya, adalah ahli teknisnya. Yang dibicarakan juga nggak hanya legalistik, kita bicara teknisnya juga. Jadi akan efektif kalau semuanya mengandung komposisi itu. Kemudian rumuskan permohonan arbitrase dengan jelas. Dan yang saya garis bawahi di sini sebetulnya klaim-klaim itu harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik. Karena arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa yang berbayar. Dan berbayarnya itu claim based. Jadi jangan kita menyebutkan imaterial 20 miliar. Dari mana imaterial 20 miliar itu? Bisa dibuktikan atau tidak? Kita harus berhitung begitu. Karena dengan mencantumkan 20 miliar itu kita akan dicas biaya. Karena claim based tadi. Kemudian siapkan calon arbiternya. Calon arbiternya betul-betul harus kita siapkan di depan sebelum kita masukkan. Karena kita punya waktu 14 hari untuk menunjuk setelah register. Jadi siapa yang akan kita nominasikan sebagai arbiter. Berikutnya siapkan bukti pendukung dan saksi juga di depan. Bahkan beberapa bukti pendukung biasanya dimasukkan bersamaan dengan permohonan arbitrasenya. Kalau di pengadilan kan di belakang ya, begitu ada pembuktian dimasukkan. Di arbitrase sudah bisa dimasukkan dari depan. Saksi pun sudah disiapkan di depan, sehingga pada saat diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi, kita sudah siap siapa saksinya dan kesaksian apa yang akan mereka berikan.
Saksi ini termasuk juga ahli. Termasuk juga ahli juga sudah siapkan di depan. Oke, berikutnya dalam proses arbitrase, pertama tentu kita harus ubah mindset dulu dalam kita bicara proses arbitrase. Kita betul-betul ubah mindsetnya, jangan bermindset litigasi di pengadilan. Jadi kita bukan berbicara lagi menang kalah, tetapi kita berbicara gimana saya akan membawa suatu solusi-solusi dalam proses arbitrase itu. Sehingga akhirnya mudah-mudahan semuanya menang. Win-win solution tadi. Itu yang ingin dicoba dilakukan dalam proses arbitrase. Ya walaupun pada akhirnya kalau ini gagal, tetap akan ada pembuktian, akan ada saksi, makanya tadi sudah disiapkan di depan. Kemudian siapkan alternatif solusi, ini yang suka jarang ya dalam proses arbitrase. Begitu digali oleh arbiternya mungkin bisa muncul. Tetapi jarang dilakukan oleh para pihak di depan. Kita membuat siapkan alternatif solusi apa yang saya bawa. Oke, permohonan sudah ada, jawaban sudah ada. Itu adalah keinginan tertinggi kita. Tetapi ada nggak sih sesuatu yang bisa kita bawa, kita berikan suatu alternatif lain dari itu. Jika segini saya mau, misalnya. Atau jika dikompensasikan dengan sesuatu, saya mau, misalnya. Itu disiapkan dalam proses arbitrase. Tentu yang terakhir, manfaatkan proses musyawarah, hybrid arbitration. Jadi dalam arbitrase itu bisa kombinasi, Pak, dengan musyawarah yang lain, dengan mediasi, dengan negosiasi, konsiliasi, kita bisa kombinasikan. Dan kalau misalnya tidak tercapai penuh pun musyawarahnya, kita tetap bisa terapkan yang tercapai. Misalnya 10 item yang disengketakan, 6 tercapai musyawarah, kita terapkan musyawarahnya, sisanya diputus oleh majelisnya. Nah kalau ini tidak bisa semua, ya baru saksi-saksi, pembuktian muncul. Presentasi para pihak, dan sampai akhirnya kesimpulan dan diputus oleh majelis arbitrasenya. Tetapi manfaatkan ini. Karena inilah yang menuju atau yang membedakan arbitrase dengan pengadilan. Yang hasilnya akan menuju pada suatu win-win solution. Oke, berikutnya. Ini mungkin 2 terakhir, Pak. Ya, baik. Setelah diputus juga kita bukan diam saja, tetapi pertama maksimalkan kesempatan koreksi. Nah ini juga koreksi ini juga sesuatu yang hanya ada dalam putusan arbitrase. Di pengadilan, saya pernah ada putusan di pengadilan, salah menulis penggugat dan tergugat saja menjadikan putusannya nggak bisa dilaksanakan. Hasilnya apa? Saya harus naik banding gara-gara itu. Tetapi kalau dalam proses arbitrase hal-hal yang seperti itu bisa diminimalkan. Kita bisa koreksi. Oh ini salah nih menyebut pemohon dan termohon. Oh ini salah nih begini. Oh salah menyebut tanggal. Oh ternyata pembilang dan penyebut angkanya berbeda. Itu bisa kita koreksi. Kemudian yang dikoreksi ini ada 2. Pertama adalah masalah administratifnya seperti yang tadi. Yang kedua aritmatik. Jadi kalau misalnya ada 2 klaim pertama dikabulkan 1 miliar. Klaim kedua 1,5 miliar. Tetapi ditambah menjadi 3,5 miliar, kan salah aritmatiknya. Harusnya 2,5 miliar. Nah itu bisa dilakukan koreksi juga. Kemudian berikutnya komunikasikan dengan mitra untuk pelaksanaan sukarela. Jadi begitu diputus, kan langsung ingkrah. Nggak usah nunggu sampai didaftarkan ke pengadilan dulu, nggak usah. Itu hanya mandatori dari undang-undangnya. Bemper untuk eksekusi nantinya. Tetapi pada saat sudah diputus, itu sudah ingkrah. Nggak perlu nunggu tadi. Nggak perlu nunggu didaftarkan. Kita bisa langsung komunikasikan dengan pihak mitra untuk pelaksanaan dengan sukarela. Kita bicara segala macam, kita beri kesempatan mungkin berapa lama. Atau mungkin kalau misalnya pun dia tidak bisa memberikan atau membayar penuh pada suatu waktu, kita bisa berbicara lagi mengenai tata cara pembayaran. Itu bisa kita lakukan. Kemudian terakhir tentu saja eksekusi sebagai upaya terakhir. Kalau betul-betul pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan putusan arbitrase, maka kita bisa minta tolong ke pengadilan untuk eksekusi. Catatan penutup, arbitrase merupakan masa depan penyelesaian sengketa nggak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karakteristik arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis menjadikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang layak untuk dipilih dalam menyelesaikan sengketa. Oke, saya rasa itu dari saya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Beni. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Eko Dwi Prasetyo ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Pak Eko Dwi Prasetyo. Jadi mungkin itu sesi pertama setelah kita lalui. Sekarang marilah kita sama-sama lanjut ke sesi kedua ya. Jadi sesi kedua ini
diskusi lah, tanya jawab kaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang arbitrase ya. Baik Bapak Ibu, dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand ya, tombol raise hand, dipersilakan, atau melalui kolom chat juga ada. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Atau mungkin biar ini efektif, ini ada di chat juga nih Pak Eko, jadi saya bacakan ya. Jadi ini ada Pak siapa nih? Jadi Wah, sebentar Pak. Nah ini Bapak Haryanto. Jadi penyelesaian sengketa apakah boleh melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP atau pengadilan? Nah, ini mohon penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Jadi kembali lagi Pak, dasarnya penyelesaian sengketa kontraktual ya, bisnis yang kontraktual itu kembali lagi ada di tangannya para pihak Pak. Ada di tangannya para pihak. Saya mau ke LKPP, boleh nggak? Boleh. Sepakati oleh para pihaknya. Di LKPP yang saya tahu ada arbitrasenya juga. Jadi kalau mau berarbitrase melalui LKPP boleh, disepakati dalam kontraknya Pak. Sepakati dalam kontraknya. Kalau misalnya di kontraknya belum ada, apakah boleh? Boleh. Sepakati setelah sengketa ada, tapi tetap harus ada kesepakatannya Pak. Jadi saya cek nih di kontraknya ternyata belum ada arbitrase ke LKPP, tapi saya mau nih arbitrasenya ke LKPP. Saya bicara dengan pihaknya, pihak satunya, pihak mitra saya. Kita selesaikan aja yuk daripada ke pengadilan, kita ke LKPP. Oke, boleh. Jadi ada namanya akta kompromis, Pak. Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah adanya sengketa. Jadi tetap boleh, tetapi harus ada itu. Karena kembali lagi, gerbang ke arbitrase itu ya kesepakatannya para pihak. Jadi itu yang harus ada. Dan itu betul-betul ada di tangannya para pihak, Pak. Jadi saya mau ke LKPP atau mau ke pengadilan, para pihak yang nentuin. Para pihak yang nentuin. Jadi kan kalau tadi saya sebutkan arbitrase dan pengadilan, gitu. Arbitrase dan pengadilan, arbitrase dan pengadilan. Nah arbitrasenya ini Pak yang juga masih boleh kemana-mana Pak. Boleh ke BANI, boleh ke LKPP, boleh ke LAPS OJK, boleh ke macam-macam Pak. Tergantung para pihaknya sepakatnya kemana. Kalau para pihaknya sepakatnya ke situ, selesaikan ke situ. Gitu Pak Haryanto. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin untuk selanjutnya ini sudah raise hand nih, dipersilakan, diutamakan yang raise hand dulu kepada Pak Muhammad Nasir. Disilakan Cak Nasir, di unmute. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan berbabu adanya di luar Pulau Sumatera. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sehat dan salam sejahtera. Mohon izin Pak narasumber bertanya, sebenarnya sih ya hanya untuk berdiskusi saja nih. Jadi untuk materi ini memang sangat bagus sekali Pak ya, terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak ini. Memang seharusnya setiap kegiatan pengadaan itu kalau bisa jangan sampai terjadi sengketa. Apalagi sengketa ini sudah sampai ke pengadilan dan terkadang sering penyelesaian itu selalu ke pengadilan. Nah yang kami tanyakan itu pertama, bagaimana cara untuk menghindari setiap permasalahan sengketa ini atau sebelum terjadinya sengketa ini terkadang ada yang diterbitkan seperti sanggahan-sanggahan itu diselesaikan langsung ke PT UN, kadang-kadang langsung ke pengadilan. Untuk menghindari setiap permasalahan jangan sampai diselesaikan ke pengadilan. Apakah seperti penyelesaian secara kekeluargaan seperti disampaikan tadi itu. Sebenarnya bagus sih, artinya musyawarah dulu, sebelum arbitrase dulu, baru pengadilan kalau memang tidak ada penyelesaiannya. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau memang terjadi permasalahan sengketa kontrak antara pemerintah dengan penyedia,
Nah, kami dari Pemda, siapa saja yang harus dilibatkan? Kami Pokja nih, atau PPK dengan penyedia. Nah, untuk di daerah siapa saja yang harus dilibatkan? Ataukah perlu pendampingan dari bagian hukum atau inspektorat perlu dilibatkan? Itu. Kemudian yang ketiga Pak, pola pelaksanaan penyelesaian di arbitrase ini, apakah ada perwakilan hukumnya di setiap daerah? Setiap daerah atau siapa yang membentuknya atau semacam hasilnya Pak? Kami juga kurang paham terkait dengan hal ini. Bagaimana dengan apabila terjadi sengketa kontrak, apakah memang melalui arbitrase yang di swasta atau langsung ke LKPP tadi sudah dijawab. Cuma itu saja Pak, 3 pertanyaan saja Pak. Terima kasih Pak kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasir. Silakan Pak Eko langsung ditanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nasir. Pertama, bagaimana menghindari sengketa ya Pak ya? Bagaimana menghindari sengketa ya Pak ya? Ya, siap. Oke, gini Pak, saya bicaranya sengketa bisnis dulu ya Pak ya. Nanti kan kalau tadi kan ada mengenai masalah pengadaannya segala macam itu praknya sebetulnya. Tapi sengketa bisnisnya. Nah kalau kita berbicara sengketa bisnis berarti sengketa kontraktual ya Pak ya. Yang pertama kali perlu diingat pada saat kita berbicara menghindari sengketa kontraktual, kembali lagi kita harus betul-betul merumuskan perjanjiannya dengan baik Pak. Itu dulu Pak. Karena dengan merumuskan perjanjiannya dengan baik, hak dan kewajibannya jelas, sehingga pelaksanaannya nanti nggak ada misinterpretasi Pak di antara para pihak, sehingga menghindari adanya sengketa. Itu yang pertama Pak, betul-betul perjanjian itu harus dibuat dengan baik, Itu yang harus dilakukan pertama kali. Kalau tadi saya hanya menyebutkan mengenai penyelesaian sengketanya ya, kalau biar nggak kaget-kaget. Tetapi nggak hanya itu. Merumuskan perjanjian itu materinya juga betul-betul harus kita lihat lagi apa sesuai enggak dengan maksudnya para pihak, data-datanya sudah betul atau belum, itu Pak. Karena beda data bisa jadi nanti ada konflik data. Konflik data yang muncul sengketa, gitu kan Pak. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan. Kita berbicara mencegah sengketa itu dari awal Pak, dari bikin kontraknya kita cegah. Kemudian yang berikutnya Pak, walaupun kita sudah bikin kontraknya bagus Pak, kontraknya baik lah, sudah bagus, hak dan kewajibannya sudah jelas. Tetapi seringkali di lapangan suka beda Pak. Seringkali pelaksananya di lapangan membutuhkan suatu adjustment tertentu gitu ya Pak ya. Itu umum tuh Pak, apalagi dalam kontrak konstruksi itu Pak. Kalau ada hal seperti ini langsung bicarakan Pak, jangan ditunda. Dan seringkali juga berbicara masalah sengketa konstruksi pada umumnya ya Pak, pada khususnya ya Pak ya, itu seringkali mereka kejar-kejaran antara formalitas dengan eksekusinya Pak. Eksekusi itu maksudnya pelaksanaan pekerjaannya Pak. Seringkali ada perubahan-perubahan, udah kerjain aja dulu, amandemennya belakangan. Nah ini juga potensi sengketanya tinggi Pak. Begitu diubah, loh perubahan kan juga saya butuh perubahan cost dong kata kontraktornya. Kata ownernya, oh kalau misalnya ada perubahan harus amandemen dong, gitu misalnya. Sehingga nggak ada amandemen nggak bisa dibayar. Bukan berarti nggak mau bayar ownernya, tetapi karena formalitasnya dilampaui. Sehingga dia nggak bisa bayar. Kalau bayar jadi temuan gitu kan ya Pak ya. Nah yang seperti ini juga harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik masalah administrasi pada saat pelaksanaannya Pak. Nggak mungkin kita bicara desainnya seperti ini terus mulus begitu-begitu aja Pak. Kadang ada sesuatu yang harus di-adjust di tengah jalan, yaitu yang harus dibicarakan betul-betul. Jadi jangan tunda-tunda Pak. Itu kalau nunda-nunda juga jadi sengketa nanti pada akhirnya dia kerja aja, ubah-ubah gitu ya. Tiba-tiba akhirnya dia ngeklaim pekerjaan tambahnya segini Pak. Kata owner besar sekali gitu kan ya. Tetapi itu sudah dilakukan gitu. Nah, itu yang harus betul-betul dibicarakan Pak. Jadi jangan ditunda pembicaraannya. Yang terakhir Pak, kalau misalnya ada interpretasi terkait pasal-pasal dalam perjanjian atau ada suatu keadaan baru
yang membuat perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, Undang-Undang 30 menyediakan, Pak, selain arbitrase, Pak, itu ada namanya mekanisme binding opinion. Pendapat yang mengikat, yang kekuatannya setara dengan kontrak. Jadi itu bisa kita minta pendapat dari lembaga arbitrase. Bukan harus BANI, mungkin LKPP punya lembaga arbitrase bisa minta pendapat binding opinionnya LKPP misalnya. Itu bisa dilakukan. Dan nanti dia kekuatannya seperti kontraknya, Pak. Jadi kalau misalnya nanti dari pihak Pemda itu melaksanakan ya seperti melaksanakan kontrak begitu ada itu gitu. Begitu ada binding opinion itu. Itu beberapa hal supaya kita nggak perlu sampai bersengketa, Pak. Cara-caranya. Tentu kalau misalnya sampai situ pun tetap sengketa ya mau nggak mau kita harus bersengketa. Tetapi itu pagar-pagarnya, Pak, yang bisa kita lakukan, Pak, untuk menghindari terjadinya sengketa. Oke, pertanyaan yang kedua, Pak Nasir. Kalau misalnya terjadi sengketa, siapa aja yang dilibatkan gitu ya? Siapa aja yang dilibatkan? Kembali saya tegaskan dalam arbitrase tidak ada kewajiban untuk seorang advokat, Pak. Jadi siapapun boleh. Jadi begitu ada sengketa kita lihat kontraknya biasanya kalau Pemda yang bikin PPK ya, Pak ya. Berarti prinsipnya Ya, PPK. PPK berarti dia bisa hadir. Dia bisa hadir atau dia memberikan kuasa. Kemudian siapa lagi yang bisa duduk di situ? Ya tentu yang diberi kuasa oleh PPK-nya. Dan saya sarankan ya bagian hukumnya kalau mau dilibatkan, libatkan. Kemudian bagian proyeknya juga libatkan, Pak. Jangan ditinggal, Pak. Kan biasanya ada bagian proyeknya, itu dilibatkan, diberi kuasa. Kemudian bagian legalnya diberi kuasa. Perlu nggak legal dari luar, misalnya pakai pengacara? Kalau butuh boleh, tetapi tidak suatu kewajiban. Jadi misalnya bagian in-house-nya atau bagian hukum dari Pemdanya saja yang maju, boleh, Pak. Boleh. Oh, ya. Boleh. Kemudian siapapun yang ingin hadir di situ semuanya sebetulnya boleh pada dasarnya. Jadi kalau mau melibatkan juga inspektorat atau mungkin ada auditor-auditor lain, karena kan Pemda berhubungan dengan hal seperti itu ya, Pak ya. Bisa juga mereka hadir dengan diberikan kuasa, Pak, oleh PPK-nya. Biar bisa mengikuti juga gitu prosesnya misalnya. Jadi intinya adalah siapapun yang hadir di situ boleh sepanjang mendapat kuasa dari prinsipalnya. Dan prinsipalnya dalam hal ini PPK ya, Pak ya. PPK. Oh iya. Jadi itu, Pak, yang boleh, yang bisa hadir. Kemudian kalau yang terakhir nih kayaknya di mana aja nih arbitrase gitu ya. Gini, Pak. Sebetulnya kan perwakilan ya. Sebetulnya gini. Kita kembali lagi dulu ke konsepnya bahwa arbitrase itu bisa ad hoc, bisa terlembaga. Jadi kalau misalnya pun Bapak mau secara ad hoc, bisa dimanapun tempatnya, dimanapun, Pak. Ini Pak Nasir dari mana nih? Dari UKPBJ Pangkal Pinang, Pak, Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang ya. Dari Pangkal Pinang ya misalnya Bapak bilang arbitrase yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, ad hoc misalnya. Nanti Bapak bisa pilih arbiternya siapapun. Arbiter itu syaratnya mudah, Pak. Syaratnya mudah. Ya susah-susah mudah ya, mudah-mudah susah sebetulnya. Tetapi syarat formalnya itu yang penting dia adalah 35 tahun umurnya minimal. 15 tahun aktif di bidangnya, ahli di bidangnya, 15 tahun. Kemudian tidak punya hubungan komersial, tidak punya hubungan keuangan, dan tidak punya hubungan keluarga dengan salah satu pihak. Sepanjang dia memenuhi persyaratan itu, maka kita bisa menunjuk itu. Misalnya saya mau menunjuk Pak Muji, boleh. Pak Muji sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Mau menunjuk Pak Beni, boleh. Mau menunjuk siapapun, boleh. Jadi misalnya itu diselenggarakannya ad hoc di Pangkal Pinang, misalnya begitu. Tetapi kalau mau terlembaga misalnya, karena kalau terlembaga itu kan ibaratnya ada yang ngurusin, Pak. Kalau ad hoc itu kan diurusin semuanya sendiri. Agak repot gitu ya. Kalau mau terlembaga ya boleh pilih lembaga arbitrase, Pak. Pilih lembaga arbitrase manapun. Misalnya kalau BANI. BANI itu ada di Jakarta, Pak. Kemudian ada juga di kota-kota besar lain, Pak. Misalnya di Medan, di Jambi, Palembang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Bali. Dan ya, Pak. Bangka Belitung belum ada, Pak ya? Bangka Belitung belum, paling dekat. Belum, Pak. Paling dekat paling ke Palembang, Pak. Oh, paling dekat ke Palembang. Betul, betul. Cuman saya nggak tahu kalau LKPP, apakah LKPP punya labs yang menyebar ke seluruh daerah tingkat 2, saya nggak tahu. Tetapi kalau arbitrase BANI tadi, Pak, jadi yang manapun yang mau Bapak pilih, boleh sesuai kebutuhan Bapak. Atau misalnya pun tetap Bapak ingin memilihnya BANI misalnya. BANI ya boleh pilih BANI, tapi sidangnya di Bangka, boleh, Pak. Boleh. Sidangnya di Bangka boleh. Tapi registernya tetap ke BANI, ke Jakarta misalnya. Nanti sidangnya ke Bangka boleh.
Atau sekarang kan bisa seperti ini Pak, bisa online Pak. Sidangnya online. Jadi ini kan sudah merintangi batasan wilayah nih Pak, sebetulnya Pak. Jadi Bapak submission-nya juga bisa email ke Bani, nanti dapat register, nanti sidangnya juga online. Nggak ada masalah sebetulnya untuk itu. Jadi kita sekarang kan belajar juga bisa dari online, menyelesaikan sengketa juga bisa melalui online Pak. Jadi itu sudah bukan menjadi isu Bapak di Bangka, saya di Jakarta gitu. Jadi sudah bisa. Tetapi kalau misalnya biar lebih greget, kadang orang juga online nggak begitu suka Pak. Pengennya ketemu langsung. Ya itu ya silakan bisa bersidang secara fisik, secara konvensional, dan pilih aja lembaga arbitrasinya terdekat mana, atau ad hoc juga boleh di daerah situ, di daerah Bapak. Atau pilih lembaga tapi sidangnya mau di daerah Bapak juga boleh. Nanti kita bisa gelar bisa bersidang di sana Pak. Bisa bersidang di Bangka. Gitu Pak Nasir. Rasanya sudah terjawab semua ya Pak ya. Izin Pak nambah sedikit Pak. Jadi berdasarkan penjelasan Bapak tadi, artinya kan setiap sebelum terjadi sengketa kontrak, yang penting setiap perjanjian itu, rumusan dalam perjanjian ini dalam arti Pak ya. Bangka Belitung kan tidak ada Pak, wilayahnya artinya ke Palembang. Memang kontrak itu jangan dulu dibawa ke pengadilan, harusnya ke arbitrasi dulu, benar itu Pak harusnya. Tetapi kalau memang ke arbitrasi, katakanlah kami ke Palembang nih Pak, karena perwakilannya adanya di Palembang. Artinya kalau kami menghadirkan dari Palembang untuk sidang di Bangka, di Pangkal Pinang, artinya kami kan mengundang nih Pak, mengundang. Nah, biaya segala macam kan otomatis siapa yang nanggung Pak? Kan pemerintah daerah Pak ya. Nah, pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah, artinya ada solusi lain lagi, artinya terkait dengan dana yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian ini Pak ya. Nah itu. Kalau untuk seperti Bapak bilang tadi, untuk menunjuk orang di daerah Pangkal Pinang, katakanlah yang punya pengalaman hukum selama itu, saya kira agak ribet Pak, agak ribet karena otomatis biaya yang harus dikeluarkan lebih besar Pak. Nah kalau untuk di Palembang itu bagaimana Pak? Apakah kami harus mengeluarkan biaya juga ke Palembang, atau ya kalau sekarang dialihkan biasa Pak? Tapi kalau untuk petugas arbitrasinya itu Pak, apakah memang bayar atau untuk tim-tim arbitrasi di ini tuh Pak, sedikit Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Mudah-mudahan saya menangkap ya, karena agak putus-putus. Jadi gini Pak, betul. Pada saat kita bersidangnya bukan di tempat, kalau kita berbicara arbitrasinya di Bani ya Pak ya. Kalau ad hoc kan itu urusannya Bapak dengan arbiternya. Tetapi kalau sidang arbitrasinya di Bani, maka ada aturan-aturan main di Bani. Salah satunya mengenai biaya Pak, betul Pak. Jadi kalau misalnya harus bersidang di Bangka katakanlah, harus bersidang di Bangka, maka ada kos-kos yang dikeluarkan mengenai persidangannya di Bangka. Nah ini ditanggungnya oleh para pihak yang bersengketanya. Jadi mungkin berhitungnya gini Pak, kalau misalnya saya nggak tahu timnya berapa banyak yang harus terbang ke Palembang misalnya. Lebih murah atau lebih mahal daripada saya mendatangkan arbiternya ke Bangka misalnya. Arbiternya 3 orang misalnya. Itu kita kan berhitungnya begitu Pak. Kalau ada kos pasti ada kos. Bapak ke Palembang juga ada kos. Dan dari Palembang ke Bapak pun ada kos. Tinggal misalnya adalah mana yang lebih efisien, apakah saya bersidang di Palembang, apakah saya arbiternya aja yang dipanggil ke situ. Misalnya timnya cukup banyak misalnya timnya cukup banyak yang untuk hadir, ya mungkin lebih efisien kalau arbiternya datang ke ke Bangka. Tetapi kalau timnya mungkin hanya 2 orang, ya lebih baik dari pihak Pemda yang datang ke Palembang. Itu satu. Kemudian yang keduanya kita bisa lakukan hybrid aja Pak. Hybrid dengan online Pak. Kan tadi saya bilang online mungkin nggak greget. Oke sih, sidang-sidang apa sih yang harus greget gitu kan. Ya mungkin untuk sidang saksi kita bisa datang, bisa betul-betul ketemu fisik gitu ya, konvensional. Tetapi sidang-sidang lain misalnya presentasi atau pembuktian-pembuktian lain itu kan mungkin bisa lebih mudah kalau kita secara online saja misalnya. Jadi kita bisa kombinasikan Pak. Pastikan itu cost-nya less Pak. Lebih kecil Pak cost-nya Pak. Online itu Pak.
Kan Bapak nggak perlu ngongkosin apa namanya pesawat, nginap segala macam gitu ya. Itu bisa lebih kecil daripada kalau misalnya offline. Dan tentu bisa dikombinasikan, makanya saya tadi sebut hybrid aja Pak. Jadi kalau misalnya saya merasa kesaksian perlu datang karena saya harus betul-betul menggali saksinya, harus ketemu benar-benar, ya oke. Untuk kesaksian sidangnya fisik, ya tentu ada kos. Bapak terbang ke Palembang kah atau arbiter terbang ke Bangka kah, sama aja ada kosnya. Tapi kalau online kan nggak ada kos lagi, hanya langsung aja seperti ini. Jadi saya usulkan untuk meringankan beban biayanya, maka dilakukan secara hybrid. Kemudian memang kendala berikutnya adalah masalah kalau Pemda itu kan semua uang harus dianggarkan dulu gitu ya Pak ya. Kadang kan belum dianggarkan nggak bisa keluar. Jadi kalau arbitrase itu juga kita fleksibel untuk siapa yang harus membayar terlebih dahulu. Bisa juga misalnya ternyata kontraktornya akan bayar lebih dulu Pak misalnya. Tentu nanti akan diperhitungkan di putusan akhir. Begitu ada putusan nanti Bapak bisa menganggarkan berdasarkan putusan itu misalnya. Itu bisa dilakukan juga. Jadi berbagai macam cara Pak untuk memudahkan para pihak dalam proses berarbitrase ini Pak. Gitu Pak Nasir. Siap, makasih Pak, mantap penjelasannya, sangat jelas. Baik. Terima kasih Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Nasir. Ya, terima kasih juga ini sudah dijawab. Selanjutnya mungkin ini ada yang raise hand, Ibu Ratna Susanti. Sepertinya di kolom chat Zoom beliau juga sempat ini bertanya, tapi ini langsung beliau nih. Disilakan Ibu Ratna Susanti. Di-unmute, Bu. Ya, selamat siang Pak Eko. Bu. Pak Eko mau tanya nih ya. Itu sesuai yang di kolom chat. Yang pertama, apakah hukum acara dalam arbitrase itu harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa? Atau bisa diputuskan sepihak saja jika salah satu pihak yang bersengketa itu tidak memberikan keputusan apakah menerima hukum acara yang diajukan. Jadi ada jangka waktunya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada lembaga atau instrumen yang menjamin independensi dari para arbiter atau ahli ya untuk menjamin keputusannya itu atau penilaiannya nggak memihak ke salah satu pihak yang bersengketa. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah putusan dari arbitrase itu, apakah mungkin ya sengketa yang sudah diputuskan di satu bani bisa disengketakan kembali di bani yang lain? Tuh Pak. Sudah 3 ya Pak? Satu lagi ya Pak? Boleh Bu. Jadi saya pernah berbincang gitu dengan salah satu pihak yang melakukan arbitrase gitu. Ya pada akhirnya keputusannya mereka nggak puas gitu ya. Walaupun kan ini nafasnya adalah musyawarah gitu ya. Ya karena mungkin banyak dia yang harus menanggung kerugian jadi dia nggak puas. Nah itu sebenarnya selama misalnya masih berjalan gitu arbitrasenya gitu ya, itu bisa nggak sih untuk mengajukan bukti baru gitu, ada kesempatan gitu untuk bisa merubah keputusan. Misalnya ini ada putusan sementara, kemudian ada kesempatan untuk mengajukan bukti baru, lalu ada keputusan final. Apakah ada seperti itu di dalam proses arbitrase? Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih. Baik, mungkin langsung Pak Eko dijawab. Baik, terima kasih Bu Ratna. Yang pertama hukum acara harus disepakati, ya betul. Jadi gini Bu, sebetulnya gini, kembali lagi semua yang dilakukan dalam proses arbitrase itu tergantung kesepakatan para pihak. Jadi para pihak itu pertama sepakat atau enggak untuk berarbitrase itu dulu. Kalau sepakat untuk berarbitrase, gimana arbitrasenya? Kan ini pertanyaan berikutnya. Gimana arbitrasenya? Sehingga itu juga harus disepakati oleh para pihak. Tetapi kalau misalnya ada para pihak yang tidak menyepakati hukum acara, nggak usah khawatir Bu. Ada hukum-hukum acara yang bisa diterapkan secara otomatis. Jadi contohnya gini, saya sepakat untuk berarbitrase saja. Saya nggak nunjuk lembaga, saya nggak nunjuk rules, nggak nunjuk hukum acara lah gitu ya. Maka kalau kita berarbitrasenya di Indonesia, secara otomatis saya terikat pada hukum acaranya Undang-Undang 30 tahun 99. Di situ ada hukum acaranya Bu. Jadi kalau nggak sepakat ya pakai itu. Walaupun prakteknya biasanya pada saat
arbitrase ad hoc itu dilaksanakan, sebelum sidang majelis akan mengundang para pihaknya untuk berbicara mengenai ini. Kira-kira ada prosedur yang ingin disepakati enggak? Tapi kalau nggak disepakati ya pakai Undang-Undang 30. Karena di situ mengatur prosedur juga. Tetapi kalau para pihak sepakat itu sebelum sengketanya biasanya, itu di situ disebutkan bahwa gimana tata cara arbitrasenya. Gimana cara menunjuk arbiter, bagaimana mengajukan permohonan arbitrase dan sebagainya, itu diatur di situ, maka itulah hukum acara yang dipakai. Dan kalau misalnya ada yang tidak diatur di situ, maka Undang-Undang 30 bersifat melengkapi hukum acara itu. Gitu ya Bu ya. Itu yang pertama mengenai hukum acara. Betul harus disepakati, tetapi kalau nggak sepakat, ada yang bisa otomatisnya Bu. Ada yang bisa otomatisnya. Atau kalau terlembaga, mereka nggak sepakat rules, tapi lembaganya mau ke BANI, maka langsung pakai rulesnya BANI. Itu hukum acaranya. Kecuali para pihak sepakat. Untuk penunjukan arbiternya, saya nggak mau pakai rules BANI, saya mau begini. Untuk pengajuan permohonan arbitrasenya, saya mau begini. Maka itu yang tetap dipakai Bu. Rules BANI-nya hanya bersifat melengkapi apa yang tidak diatur. Gitu Bu, mudahnya seperti itu. Jadi kita lihat para pihak inginnya seperti apa dulu, kalau enggak maka kita lihat aturan-aturan turunannya, aturan di bawahnya. Yaitu Undang-Undang 30 atau rules dari suatu lembaga kalau terlembaga. Kemudian berikutnya, ada nggak lembaga atau instrumen yang menjamin arbiter itu independen gitu ya Bu ya. Kalau di BANI, kalau arbitrase di BANI, itu arbiter terikat pada kode etik arbiter BANI, Bu. Jadi kode etik arbiter ini belum ada yang sifatnya nasional. Belum ada yang mengatur untuk yang mengikat untuk semua profesi. Arbiter diperdebatkan juga apakah ini profesi atau bukan soalnya ya. Jadi yang mengikat arbiter lah. Kode etik yang mengikat arbiter secara nasional itu belum ada. Tetapi BANI punya, Bu. BANI punya kode etik. Dan itu yang menjadi suatu instrumen untuk mengawal kinerja arbiter. Tetapi tentu kalau kita berbicara apakah itu berpihak atau tidak, kita juga kan nggak bisa atas penilaian salah satu pihak kan. Kan kadang kalau kita misalnya katakanlah saya harus membayar sesuatu, kemudian saya bilang dia berpihak sama pihak sebelah, kan nggak bisa begitu. Tetapi kita melihatnya secara apakah betul-betul dia punya hubungan dengan pihaknya, apakah betul-betul ada kontak antara dia dengan pihak. Karena begitu dia ditunjuk, dia nggak boleh Bu berkomunikasi dengan para pihak, baik tertulis maupun lisan. Jadi betul-betul kalau itu terbukti bisa diajukan, ada sanksinya, bahkan dia bisa dicoret dari daftar arbiter BANI. Dalam perkaranya kalau masih berjalan bisa diingkari dan dia bisa diganti. Dia bisa diganti. Jadi ada hak ingkar namanya Bu. Kalau ternyata arbiternya nih punya hubungan tertentu dengan pihaknya, bisa dibuktikan, sepanjang bisa dibuktikan ya. Kalau hanya bicara kita juga susah gitu ya. Tetapi kalau bisa dibuktikan, kemudian terbukti bahwa memang ada konflik of interest, ada benturan kepentingan, kita bisa ganti arbiter tersebut dengan arbiter yang lain. Itu ada mekanismenya Bu, hak ingkar Bu. Itu caranya ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, sengketa yang diputuskan oleh satu lembaga arbitrase kemudian diputus oleh lembaga arbitrase lain, bisa enggak gitu ya Bu ya. Jadi bukan satu banding dengan banding yang lain, BANI kan cuma satu Bu. Tapi bicaranya adalah misalnya diputus oleh BANI, kemudian diputus juga oleh LKPP, bisa enggak gitu. Enggak bisa Bu, harus salah satu. Kalau para pihak udah sepakatnya ke BANI, maka BANI yang berwenang, enggak bisa ke LKPP. Bisa LKPP yang berwenang, amandemen dulu perjanjiannya. Bukan dilaksanakan dulu arbitrasenya, bukan. Tetapi di amandemen perjanjiannya bahwa saya mengganti klausul arbitrasenya dari sebelumnya saya ingin ke BANI menjadi saya inginnya ke LKPP, boleh. Atau sebaliknya, sebelumnya LKPP menjadi ke BANI, boleh. Boleh seperti itu. Tetapi begitu para pihak sepakatnya ke BANI atau ke LKPP, maka tujulah yang disepakati itu, ke BANI atau ke LKPP. Kalau mau ganti ya ganti di awal, bukan di katakanlah diputus dulu kemudian mau diputus di tempat lain, itu nggak bisa. Karena kan dia sifatnya final Bu, putusan arbitrasenya. Ya sudah, itu putusan arbitrase yang berlaku yang sudah diputus itu. Nggak bisa dilakukan arbitrase di tempat lain. Karena kan nanti ada nebis and idem Bu, nggak bisa memeriksa suatu perkara yang sama. Karena sudah diperiksa di BANI, nggak bisa diperiksa juga di LKPP. Nggak bisa juga diperiksa di pengadilan tentunya. Gitu Bu. Jadi kalau mau mengubah di depan, jangan begitu diputus, diubah. Nah yang terakhir kalau sudah diputus ya ingkrah Bu, berkekuatan hukum tetap, udah langsung final. Jadi nggak ada mengasukkan bukti lagi. Jadi bukti itu semuanya diberi kesempatan sebelum putusan itu keluar. Jadi udah diberi kesempatannya para pihak untuk menyampaikan bukti-buktinya, saksi-saksinya pada saat proses persidangan sampai nanti akhirnya diputuskan sesuatu.
Nah, seringkali kan oh diputusnya begini, begitu misalnya begitu ya. Karena saya belum memasukkan bukti ini. Itulah makanya dalam proses arbitrase sebaiknya semua bukti dikeluarkan, Bu. Jangan disimpan gitu ya. Kemudian munculnya di terakhir, kadang malah jadi kita sudah punya atau arbiternya sudah punya suatu pemahaman, masuk yang baru seringkali jadi mungkin bisa terabaikan karena dia sudah terbentuk pemahamannya. Jadi sebaiknya dalam proses arbitrasi itu betul-betul kita keluarkan saja, kita terbuka saja. Karena yang kita coba cari solusinya, Bu. Bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini yang harus diubah dulu nih. Makanya nanti akhirnya ada putusan yang menang, ada putusan yang kalah. Karena kita selalu berorientasi saya benar, dia salah. Saya mendapatkan hak, dia harus bayar, harus dihukum gitu ya. Nah, itu yang harus diubah dulu, Bu. Dalam proses arbitrase enggak begitu. Kita mencoba untuk oke, ini sudah ada permasalahan, gimana solusinya? Itu sebetulnya. Sehingga kalaupun nanti diputus, walaupun saya bilang putusan ini pasti bukan suatu win-win yang sejati, pasti ada yang baik salah satu nggak suka atau dua-duanya nggak suka atau dua-duanya bisa juga suka. Tetapi namanya diputus pihak ketiga, Bu, namanya diputus pihak ketiga, pasti kan ada sesuatu perasaan tertentu di pihaknya kan. Tapi kalau diputus, sudah pasti dia terima, Bu. Jadi betul-betul dalam proses arbitrase itu carilah solusi melalui musyawarahnya, Bu. Begitu diputus ya kita terimalah putusannya seperti apa gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, di arbitrase kita mencoba walaupun diputus, kita mencoba mendekati apa yang diinginkan para pihak. Jadi tidak serta-merta melihat hukumnya saja, tetapi juga kita lihat kebutuhan bisnisnya juga di situ kita lihat. Jadi mudah-mudahan putusannya itu tidak mencerminkan menang kalah, mudah-mudahan, tetapi mencerminkan suatu solusi. Makanya kalau saya pernah melakukan riset di pengadilan negeri untuk putusan-putusan Bani sampai periode tahun 2016 kalau nggak salah. Sekarang belum melakukan riset terbaru. Itu saya meriset berapa banyak sih putusan arbitrase Bani yang sampai harus dieksekusi oleh pengadilan. Dan ternyata itu hanya 13%, Bu, yang minta eksekusi di pengadilan. Sisanya yang 87% itu saya asumsikan dilaksanakan secara sukarela. Jadi artinya para pihak sebetulnya terima dengan putusan arbitrase. Cuman memang kan di Indonesia ini kan yang sedikit itu yang terbuka. Kan arbitrase karena rahasia, yang 83 yang adem-adem aja, orang nggak ada yang tahu. Tetapi yang 13% yang kadang Ibu bilang, teman saya kok berarbitrase tapi putusannya begini begitu, belum nanti dibatalkan ini itu. Yang begitu sedikit, tetapi itulah yang terbuka. Yang banyaknya itu orang nggak tahu. Jadi itulah kenapa yang muncul di permukaan itu kadang arbitrase juga masih bisa dibatalkan lah, eksekusinya susah lah, putusannya seperti inilah, itu yang sedikit, Bu. Itu yang sedikit. Jadi saya sampaikan ke Ibu bahwa sebetulnya justru sebagian besar, 83%-nya putusan arbitrase itu dilaksanakannya secara sukarela, berarti para pihak senang-senang saja dengan putusan arbitrase, dan itu publik nggak tahu, Bu. Jadi saya ya hanya mengasih tahu kalau ada kesempatan seperti ini, itu publik nggak tahu. Karena arbitrase itu kan sifatnya rahasia. Saya nggak bisa publikasikan bahwa Bani sudah mengeluarkan sekian putusan, kemudian putusannya itu si A ini di sukarela, ini kan saya nggak bisa mengeluarkan itu karena kan rahasia tadi. Itu, Bu Ratna. Baik, sudah jelas Ibu Ratna? Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu Ratna. Ya, makasih Pak Eko. Ya. Oke, ini masih ada waktu 7 menit ini. Mungkin masih ada yang Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, atau saya bacakan di kolom chat ini, Pak. Jadi ini ada dari Pak Hendrik Wagi nih. Oh, saya rasa ini sudah dijelaskan tadi. Apakah dalam penyelesaian arbitrase hanya 1 kali atau bisa banding, Pak? Nah, dijawab singkat saja nih, Pak. Kelihatannya sudah dijelaskan tadi. Sudah, betul. Jadi arbitrase itu final, Pak. Jadi cuma 1 kali, Pak. Nggak ada banding. 1 kali. Baik. Nah, terus yang selanjutnya nih dari Ibu Solce ya, ULP Maluku. Apakah clearing house LKPP dapat direkomendasikan sebagai forum arbitrase? Nah, sudah dijelaskan ya. Dijawab singkatnya nih, Pak. Clearing house apa, Pak? Saya nggak tahu nih, Pak, clearing house LKPP nih. Lembaga arbitrasenya LKPP ya? Ya, LKPP. Ya. Dapat dijadikan rekomendasi. Ya. Bisa, Bu. Bisa sepanjang para pihaknya setuju ya. Sepanjang itu lembaga arbitrase bisa. Oh, baik. Ya, sudah jelas, Ibu Sulcia. Nah, kita jawab singkat aja nih, Pak, karena mepet waktunya. Dari
Ibu Rebi atau Rebika BLP Kota Malang nih. Normalnya proses arbitrase memakan waktu berapa lama Pak? Sempat saya tanyakan ke Pak Eko tadi 6 bulan ya paling lama ya Pak. Ya, kalau secara undang-undangnya itu maksimal 6 bulan, tetapi kalau kita lihat statistiknya di Bani itu 3 sampai 4 bulan sudah selesai, Pak. Baik. Nah, saya rasa sudah terjawab ya. Nah, ini ada Ibu Sulci lagi nih. Apakah clearing house LKWP atau clearing house di masing-masing Pemda dapat direkomendasikan dipilih sebagai forum penyelenggara arbitrasi atau ad hoc, Pak? Sifatnya ad hoc. Kalau clearing house LKPP itu lembaga bukan ad hoc, Pak. Jadi ya terlembaga itu, Pak. Tapi itu bisa. Lembaga, betul. Kalau ad hoc itu kalau tidak terikat lembaga, Pak. Kecuali kalau kita menunjuk orang-orang di dalam LKPP-nya, tetapi kita arbitrasinya secara mandiri, itu kita bisa sebut ad hoc. Ya. Baik. Ya. Nah, ini dari Bapak Joas Simbolon. Nah, saya rasa tadi pertanyaan Pak Nasir juga tadi nih, kayaknya sudah terjawab nih. Seberapa mahal biaya yang dibutuhkan jika memilih penyelesaian secara arbitrase? Nah, Oke, Pak. Metodenya ya. Oke. Ya, saya jawab sekilas ya, Pak ya. Untuk biaya arbitrase itu betul, arbitrase itu berbayar, tetapi apakah itu mahal atau tidak itu menjadi relatif, Pak. Menjadi relatif dalam arti begini, karena dia itu claim base. Kalau misalnya perkara-perkara itu katakanlah 100-200 juta, Pak, maka kalau 10% itu kan bayarnya hanya 10-20 juta, Pak. Dan itu selesai dalam waktu satu kali tingkat, kan tentu itu sesuatu biaya yang cukup murah. Bahkan pernah kejadian klaimnya itu hanya 50 juta, itu kita hanya menerima bayaran 5 juta gitu ya. Ya itu sesuatu yang sebetulnya boleh dibilang cukup murah kalau kita berbicaranya memeriksa itu para expert, Pak, para ahli, Pak. Yang mungkin nggak bisa didapat dengan uang segitu harusnya. Tetapi kalau kita berbicara klaim triliun, Pak, karena ini kita kan klaim base ya, Pak ya. Ya maka yang dibayarkan ke arbitrase juga miliar, Pak. Miliar gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mahal atau murah itu menjadi sesuatu yang relatif karena klaimnya semakin besar ya semakin besar, tetapi walaupun diprosentasekan semakin kecil ya, semakin kecil, dan itu jadi kita bicaranya bukan murah atau mahal, tetapi worth atau enggak, Pak. Gitu. Betul. Itu ya, Pak ya. Jadi ada ini ya, ada standarnya kalau di dalam dokumen biasanya untuk sanggah banding kan 1% ya, Pak, dari nilai dari HPS misalnya. Nah, kalau di ini hampir mirip, Pak, ada prosentasenya juga, betul. Lah ya. Betul. Baik, Pak. Mungkin kalau yang triliunan sama kayak kasus apa itu, Pak? Senturi itu ya, kalau nggak salah ya. 1,3 ya. Nah, dosa dibahas, Pak. Baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada. Ini waktunya nih, tinggal 3 menit. Kira-kira bagaimana ini, Pak Molis? Mohon masukannya, Pak Molis. Satu pertanyaan lagi, kalau ada mungkin Pak Beni. Oh, satu pertanyaan. Ya, baik, Bapak Ibu, dipersilakan apabila ada yang ini pas ada yang raise hand ini, dipersilakan kepada Pak Sabar. Ya, disilakan Pak, di unmute. Silakan Pak Sabar. Di unmute Pak. Ini ada yang raise hand. Silakan Pak. Pak, itu dibebankan ke siapa biayanya, Pak? Baik, mohon diulangi Pak. Tadi untuk belum di unmute. Biaya yang dikeluarkan arbitrase itu nanti dibebankan ke dua belah pihak atau gimana, Pak? Baik, Pak Sabar, saya sudah dapat pertanyaannya. Gini Pak Sabar, untuk biaya arbitrase itu nanti yang dibebankan ke siapa? Yang memutuskan adalah majelis arbitrasenya, Pak. Majelis arbitrasenya. Apakah dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak? Itu tergantung majelis arbitrasenya dan tergantung putusannya, Pak. Tergantung putusannya. Jadi di arbitrase itu di undang-undangnya ada guidance-nya, Pak. Kalau misalnya ternyata permohonan arbitrase pemohon itu ditolak seluruhnya, maka biayanya dibebankan pemohon seluruhnya, Pak. Jadi nanti arbiter akan membebankan itu kepada pemohon. Kalau permohonan arbitrase yang diajukan pemohon itu ternyata diterima seluruhnya, Pak, maka itu dibebankan kepada termohonnya untuk seluruhnya. Tetapi kalau ternyata permohonan pemohon itu diterima sebagian, maka nanti majelisnya akan menentukan secara proporsional
pembebanan biaya itu. Umumnya bukan berarti semua ya Pak ya. Umumnya 50-50 Pak. Umumnya 50-50 dibebankan oleh para pihak oleh majelis arbitrasenya. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kan arbitrase itu biasanya biayanya itu dibayarnya di depan Pak. Sementara pembebanan itu kan tadi adanya di belakang di putusan. Nah kita kan belum tahu nih di depan siapa yang dibebankan. Jadi kita nanti di depan itu kita akan tagihkannya kedua belah pihak dulu Pak, secara seimbang. 50-50, ke pemohon 50, ke termohon 50. Ada kalanya pemohon itu pasif Pak, nggak bayar, diam aja. Ada kalanya, ada beberapa case juga termohon juga bayar gitu ya. Tetapi beberapa termohon itu tidak bayar, sehingga seringkali pemohon itu membayar penuh dulu di depan Pak, 100% Pak. Seringkali. Nah nanti pada saat majelis sudah memutuskan, tergantung tadi putusannya apa, tinggal diperhitungkan Pak. Kalau misalnya di depan dibayar pemohon seluruhnya 100%, ternyata diputuskannya katakanlah 50-50, maka termohonnya harus balikin Pak. Harus mengembalikan yang sudah dibayar tadi. Jadi suruh bayar lagi ke pemohon mengenai pembayaran yang sudah ditanggung oleh pemohon tersebut. Gitu Pak, tinggal dihitung aja di akhir putusannya. Gitu Pak Sabar. Baik Pak Sabar. Sudah jelas Pak Sabar ya? Ya, Jelas, terima Pak. kasih. Nah, terima kasih Pak Sabar. Bagaimana Pak Puji? Kelihatannya waktu udah cukup ya. Oh, baik. Mungkin ada disampaikan oleh Pak Suhu nih, Pak Puji. Ada hal-hal yang mau disampaikan Pak? Oh ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Eko yang berkali-kali saya undang. Mudah-mudahan tidak bosan Pak dengan undangan saya. Enggak akan bosan Karena Pak, kita biar kita bisa bareng-bareng maju Pak. Banyak pihak, banyak teman memerlukan penjelasan mengenai pilihan solusi penyelesaian berkontrak ini, sehingga kita dapat mencari solusi yang terbaiknya gitu. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini Bapak Ibu bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Pak Beni, silakan. Ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini untuk mengakhiri acara ini, sebelum kita akhiri, dipersilakan kepada Pak Eko untuk bisa closing statement-nya Pak. Disilakan Pak. Oke, 1-2 patah kata aja karena semua tadi sudah cukup hidup diskusinya ya Pak ya. Tetapi satu yang paling penting adalah bahwa kita sekarang harus sudah mau membuka mata Pak, bahwa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya itu mulai dilirik, mulai populer, sehingga ini sesuatu hal yang harus diimbangi dengan wawasan kita juga. Karena kalau kita tertinggal di sini, maka kita tertinggal Pak dalam proses penyelesaian sengketa ini. Kalau kita hanya selalu tahunya ke pengadilan saja, bukan berarti tidak boleh ke pengadilan, tetapi harus diimbangi juga bahwa ada kemungkinan untuk ke tempat lain, sehingga kita harus punya wawasan juga ke sini Pak, agar kita tidak ketinggalan zaman gitu. Karena sekarang sudah semakin populer, semua produk peraturan perundang-undangan sektoral pun mulai mengatur mengenai arbitrase dan APS ini. Jadi memang pemerintah pun politik hukumnya sudah mengarah ke arbitrase dan APS sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa mereka. Jadi biar kita nggak ketinggalan, ya ayo kita bareng-bareng untuk menambah wawasan kita, dan terlebih tentu skill Pak, skill kita dalam berarbitrase, karena mungkin beberapa hal berbeda dengan pengadilan. Saya rasa itu Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Eko. Sebelum kita akhiri acara ini juga mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang terlewatkan ya, yang belum bisa kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang dari chat ya, mungkin nanti bisa lewat WA group ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekian dari acara ini ya. Sebelum kita akhiri, saya selaku moderator, saya mohon maaf apabila selama dalam kami memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin marilah acara ini sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, Pak Muji. Terima kasih Pak Muji, Pak Beni, dan tim di sini. Saya izin untuk live ya Pak Muji ya.